menggambarkan diri saya sebagai pribadi yang mandiri, bertanggung jawab dan tekun pada pendirian. Hobi saya adalah menari dan saya seringkali mengikuti acara-acara di sekolah dan mengikuti lomba tari antar SMK. Saya juga aktif dalam organisasi majelis perwakilan kelas dan organisasi OSIS sewaktu saya menempuh pendidikan di bangku SMK. Itulah tadi video personal branding dari saya dan selanjutnya saya akan membahas tentang materi kewirausahaan. Materi pertama yaitu tata kelola dan etika bisnis. Berbicara masalah tata kelola bisnis akan selalu berkaitan dengan etika bisnis. Etika bisnis lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan standar minimal ketentuan hukum. Karena dalam kegiatan bisnis seringkali kita temukan wilayah abu-abu yang tidak diatur oleh ketentuan hukum. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik antara lain akuntabilitas, pertanggungjawaban jawab, keterbukaan, kewajaran, kemandirian. Etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Ada 3 sasaran dan lingkup pokok. Ada 3 sasaran dan lingkup pokok etika bisnis, yaitu etika bisnis sebagai etika profesi. Etika bisnis bisa menjadi sangat Prinsip etika bisnis adalah sebagai berikut. A. Prinsip otonomi. B. Prinsip kejujuran. C. Prinsip keadilan. D. Prinsip saling menguntungkan. E. Prinsip integritas moral. Nilai-nilai etika bisnis yaitu kejujuran, keadilan, rendah hati, simpatik, kecerdasan, dan kenapa 2 kali kecerdasan? Adapun hal-hal yang harus diketahui dalam menciptakan etika bisnis yaitu menuangkan ke dalam hukum positif, mampu menyatakan yang benar itu benar, pengembangan tanggung jawaban sosial, memelihara kesepakatan, mampu menyatakan yang benar itu benar. Materi kedua yaitu sejarah, konsep atau prinsip green dan blue economy. Green economy atau ekonomi hijau salah satu ancaman dan juga tentang atas kelangsungan pembangunan ekonomi nasional adalah dunia yang sudah berubah. Dunia sekarang ditandai oleh berlangsungnya proses globalisasi yang membawa konsekuensi bahwa setiap fenomena perubahan di salah satu bagian dunia atau pada bidang tertentu akan dengan cepat berpengaruh pada fenomena lain atau meluas ke bagian dunia yang lain. Green economy dan blue economy dipandang sebagai perekonomian yang ideal di mana usaha kita untuk memperbaiki kesejahteraan ekonomi dan sosial tidak mengorbankan lingkungan. Ini merupakan tantangan yang besar sebagaimana yang diperlihatkan oleh sejarah bahwa tingkat kesejahteraan dunia yang kaya saat ini telah meninggalkan jejak ekologis yang sangat besar. Bagi Indonesia, tantangannya bahkan lebih besar karena pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak sejalan dengan mayoritas penduduk Indonesia yang masih hidup di bawah standar kehidupan yang layak. Materi 3 yaitu tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah pendekatan bisnis dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan. Tanggung jawab sosial adalah komitmen bisnis untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kepedulian perusahaan yang didasari atas 3 prinsip yang dikenal dengan triple bottom lines oleh Elkington, yaitu profit, people, dan planet. Profit merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan usaha. People, perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia, dan planet adalah hubungan perusahaan dengan lingkungan adalah hubungan sebab akibat, di mana jika perusahaan merawat lingkungan maka lingkungan akan memberikan manfaat kepada perusahaan. Materi keempat yaitu manajemen sumber daya manusia dan personal branding. Kewirausahaan adalah proses kemanusiaan yang berkaitan dengan kreativitas dan inovasi dalam memahami peluang, mengorganisasi sumber-sumber,
mengelola sehingga peluang itu terwujud menjadi suatu usaha yang mampu menghasilkan laba atau nilai untuk jangka waktu yang lama. Tujuan dari kewirausahaan yaitu meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas, mewujudkan kemampuan dan memantapkan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, membudayakan semangat sikap, perilaku dan kemampuan wirausaha di kalangan pelajar dan masyarakat yang mampu, handal dan unggul, menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang teguh dan kuat terhadap para siswa dan masyarakat. Adapun beberapa karakteristik dalam pola dasar kewirausahaan antara lain yaitu sikap mental, kepemimpinan, tata laksana, keterampilan, terdapat beberapa Adapun karakteristik dalam pola dasar kewirausahaan yaitu sikap mental, kepemimpinan, tata laksana, keterampilan, karakteristik wirausaha yakni pekerja keras, disiplin, mandiri, realitas, prestatif, komitmen tinggi, tajam naluri bisnisnya, cepat melihat peluang usaha, kreatif, ulit dan sikap pada tantangan ingin mencapai sesuatu. Prinsip-prinsip kewirausahaan yaitu jangan takut gagal, semangat, bertindak dengan penuh perhitungan dalam mengambil resiko, sabar, ulet dan tekun, harus optimis, ambisius, pantang menyerah, jangan putus asa, berbisnis dengan standar etika, mandiri, jujur, peduli lingkungan. Personal branding adalah suatu proses membentuk persepsi masyarakat terhadap aspek-aspek yang dimiliki oleh seseorang. Di antaranya adalah kepribadian, kemampuan, atau nilai-nilai dan bagaimana stimulus-stimulus ini menimbulkan persepsi positif dari masyarakat yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai alat pemasaran. Personal branding memiliki sedikit karakter berbeda dari produk branding, karena hal ini berkaitan dengan suatu kepribadian seseorang yang dapat berubah pada kurun waktu tertentu. Oleh karenanya, prinsip dan ide-ide yang dikembangkan selama bertahun-tahun di dalam bisnis dikembangkan dan disesuaikan untuk pembangunan sebuah personal branding. Saat ini, personal branding telah menjadi suatu keharusan dalam membangun usaha seseorang entrepreneur. Personal branding dapat dibagi menjadi 3 elemen utama, yakni you, atau dengan kata lain, seseorang itu sendiri. Seseorang dapat membentuk sebuah personal branding melalui sebuah polesan dan metode komunikasi yang disusun dengan baik. Promise, personal brand adalah sebuah janji, sebuah tanggung jawab untuk memenuhi harapan yang timbul pada masyarakat akibat dari personal brand itu sendiri. Relationship, sebuah personal branding yang baik akan mampu menciptakan suatu relasi yang baik dengan klien. Semakin banyak atribut-atribut yang dapat diterima oleh klien dan semakin tingginya tingkat kekuasaan seseorang, menunjukkan semakin baiknya tingkat relasi yang ada pada personal branding tersebut. Karakteristik personal branding yaitu khas, relevan, dan konsisten. Personal branding merupakan persepsi yang tertanam dan terpelihara dalam benak orang lain. Maka yang menjadi inti personalnya adalah bagaimana orang lain memandang seseorang tersebut pada sisi yang positif dan tertarik untuk menggunakan jasanya. Terdapat 3 komponen utama yang tergabung menjadi satu, yang menentukan kekuatan dari suatu personal branding. Merek khas, yakni merek yang mewakili sesuatu. Merek tersebut memiliki suatu sudut pandang. Merek yang relevan,
apa yang diwakili oleh merek tersebut terkait dengan apa yang dianggap penting oleh orang lain. Merek yang konsisten. Itulah tadi materi yang dapat saya paparkan.